Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Rahayu. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saat ini saya dan Mas Nurdiantoro sebagai Ketua Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret mau membahas tentang makam raja-raja di Imogiri. Ya, apa kabar Mas? Baik, Mas Iwan. Iya, alhamdulillah sehat. Ini Mas, kita ingin mengetahui Mas, katanya makam raja-raja dari Solo sama Jogja, terus Mataram juga. Iya, Mas Iwan. Makam raja di Imogiri Bantul, Jakarta itu didirikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang masa pemerintahan beliau itu berada di Pleret, kurang lebih di utara Imogiri, kurang 5-6 km. Keraton Pleret waktu itu ada di Kerto. Masa pemerintahan Sultan Agung itu di 1613 sampai 1645. Nah, pada masa itu tentu jauh sebelum ada pembagian kekuasaan antara Solo dan Jogja. Jadi Sultan Agung merupakan cikal bakal dari Mataram, Jogja, dan Solo. Kalau sekarang kita katakan di Pakubuanan dan di Kasultanan Yogyakarta. Karena masa pembagian kekuasaan itu di era perjanjian Giyanti ya, di 1755. Saat itu menjadi dua kerajaan, dan Sultan Agung itu jauh sebelumnya sudah menyiapkan pemakaman untuk Poronoto. Artinya nanti diharapkan anak cucunya yang menjadi raja yang berhak dimakamkan di makam Imogiri. Mas Iwan, jadi ini masih merupakan harta suci istilahnya dari dua kerajaan dinasti Mataram yang ada di Solo dan di Jogja. Ya, milik bersama. Ya. Itu kalau mau ziarah Mas, itu harus ada izin kalau misalnya rombongan atau ini instansi, itu ada izinnya kemana tuh Mas? Iya, karena ini terbagi dua. Artinya, ya saya ceritakan dulu bahwa di Imogiri ini ada dua kedaton. Dua kedaton yang mengampu. Yang satu adalah kedaton Pakubuanan atau Surakarta, dan satu Kasultanan atau Ngayogyakarta. Di sana ada kantor atau sekretariat gitu ya. Bupati. Bupati yang mengurus atau menjaga keraton, baik yang dari Surakarta maupun yang dari Jogja. Kalau istilah orang di sini ada Kanjengan Wetan dan Kanjengan Kulon. Kanjengan Kulon itu Surakarta, Kanjengan Wetan itu yang ngurus Yogyakarta. Nah, di sana kita bisa minta izin apabila mau tetirah atau marak soan untuk ziarah ke leluhur Mataram, khususnya yang di sana itu adalah makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karena yang pertama kali dimakamkan di sana adalah beliau sebagai Raja Mataram pertama yang berada di puncak tertinggi yang namanya makam Sultan Agungan. Karena dia pertama, itu istilahnya menjadi jimat bagi kedua dinasti keturunan, baik Jogja Solo, sehingga banyak orang Jawa yang menyebut makam Poronoto Imogiri itu sebagai pajimatan atau jimat atau suatu yang sangat sakral, suci, yang dimuliakan oleh kedua keturunan dinasti Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta. Terus kalau ke makam kemarin kita lihat juga ada harus tata cara yang harus kita ikuti.
contohnya dalam hal berpakaian, Mas. Nah, itu betul. Jadi begini, Mas, pada masa lalu itu di Jawa itu konon oleh Sunan Kalijaga, itu diciptakan namanya baju takwa. Nah, seperti yang saya pakai ini sebenarnya kurang lebih. Ini ada beberapa makna ketakwaan, karena ini kalau kita lihat modelnya seperti baju koko ya. Baju koko ya. Baju koko, dan banyak sekali makna filosofi bisa kita kupas. Misalnya ini kancing atas ini ada 6, di dalam itu ada kancing kayak kelihatan ada 3. Itu ada makna juga, itu ada 3 nafsu manusia yang harus dijaga. Dan kalau di Solo ada juga yang kiri kanan ada kancing, itu juga semuanya memiliki simbol dan makna. Tapi intinya ini adalah baju takwa. Kalau kalimat agama menurut Sunan Kalijogo namanya baju sirojo. Baju sirojo. Siroja itu ya ketakwaan itu. Jadi diharapkan nanti identitas dari orang Jawa itu selalu bertakwa. Itu Mas kurang lebihnya. Dan kalau kita kupas makna dari baju takwa ini tentu membutuhkan ruang tersendiri ya. Karena misalnya seperti yang Mas Iwan pakai ini, ini garisnya besar itu ada makna sendiri. Yang garis kecil seperti saya ini makna sendiri. Kalau di keraton yang kecil ini biasanya pangkatnya rendah. Justru yang besar gini yang pangkatnya tinggi. Jadi pakaian itu, tata busana itu memiliki makna dan ciri juga filosofi yang tidak sembarang saja dibuat, tapi tentunya memiliki beberapa filosofi dan paugeran. Nah, sebagai bentuk sifat, sikap dan juga manifestasi dari adat. Kalau berkunjung ke makam kita diwajibkan memakai baju sorjan. Siroja itu. Dengan harapan kita tetap datang ngabekti kepada leluhur itu dengan menunjukkan tata adat dan kesopanan. Dan di sana tidak boleh misalnya memakai alas kaki, harus nyeker. Kemudian kalau mau menuju ke makam tentunya kita bersikap untuk menghormat. Ngabekten namanya, di depan pintu biasanya kita ngabekten. Kemudian masuk ke makam juga demikian, selanjutnya ketinggian. Di situ yang dimakamin siapa aja, Mas? Ini Mas Iwan, di sana kan saya katakan tadi bahwa di sana ada 2 kedaton. Mulai dari yang sebelah barat itu adalah Kasunanan, sebelah timur itu adalah Kasultanan, Solo dan Jogja. Dan di sana ada juga kedaton lagi, misalnya di Solo itu ada kedaton di sana tentu dengan posisi dan kedudukan yang dimakamkan. Dari Pakubuwono I sampai Pakubuwono ke-9 kelihatannya di satu tempat di sana. Kemudian kalau di Kasultanan itu ada kedaton Kasuwargan, ada kedaton Besiaran, ada 3 juga. Ada kedaton Sabtorenggo itu sebenarnya adalah mungkin era-era ya, era yang dimakamkan di situ. Nah, di situ semuanya bertitik pusat pada makam Sultan Agung yang ada di tengah. Yang di depannya itu istilahnya ada gapuro sape turang yang membagi 2. Sape turang kan udang itu kan 2, kiri dan kanan. Yang ke atas ini ke makam Sultan Agung. Jadi
Kalau Sultan Agung karena itu dua kerajaan, berarti pendoponya ada dua, Mas ya. Iya, ada dua. Kedatonnya. Ada dua pengurus lah. Pengurus, Ada yang rekso. Terus nanti kalau ke Surakarta ada pengurus lagi sendiri. Ke Jogja juga begitu. Ada demikian. Tapi pada dasarnya kalau di Sultan Agungan kedua kelompok dari kedaton atau kepengurusan ini melayani juga untuk di Sultan Agungan, baik konco-konco abdi yang dari Surakarta maupun yang konco abdi dari Kasultanan Yogyakarta itu sama-sama ke makam Sultan Agungan. Inilah bentuk dari kekompakan, kesatuan, persatuan. Kita menjunjung tinggi nilai dari penghargaan kepada leluhur Mataram yang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saudaraku, kita sudah berganti pakaian dengan pakaian Sorjan Jawa untuk ziarah ke makam Sultan Agung. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua mendoakan leluhur. Harapan Mas Nurdi sendiri terhadap masyarakat kita untuk menanggapi terutama makam Sultan Agung sendiri gimana, Mas? Mas Iwan, kita ini kan harus selalu meneladani, mempelajari, menggali semua potensi sejarah yang baik dari para leluhur dan ngaluhur. Khususnya kita sebagai orang Jawa tentunya ngaluhur Mataram. Karena apa? Karena banyak sekali pelajaran, banyak sekali fakta-fakta sejarah yang menunjukkan ketokohan, menunjukkan kebesaran, menunjukkan cakrawala pengetahuan ataupun juga wawasan yang luas dari para leluhur. Ini sebagai jati diri bangsa, Mas. Pijaan kita untuk melangkah ke depan, jangan sampai terlupakan. Khususnya kalau saya berpikir tentang spirit generasi muda. Kalau sekarang orang bilang milenial ya. Nah, milenial ini harus tahu dan paham bagaimana misalnya Sultan Agung yang pernah menancapkan tonggak nasionalisme bangsa. Pada masa pemerintahan ada 2 kali penyerangan prajurit Mataram dari Pleret ke Batavia. Itu 92 hari perjalanan ditempuh dengan jalan kaki dan dari laut. Itu hanya untuk mengusir penjajah. Sebenarnya mungkin dari segi logistik, kemampuan tentu kalah dengan pada masa itu dengan artileri atau kemampuan perang dari VOC. Akan tetapi Sultan Agung mau menunjukkan bahwa kita ini menancapkan tonggak, kita ini harus berani. Ini kan berarti menancapkan tonggak nasionalisme bangsa yang serta-merta ini merupakan warisan yang sangat besar sekali untuk generasi muda. Apalagi maaf Mas Iwan, ini menjelang tahun politik ya. Ini kita pesan jangan sampai tokoh-tokoh bangsa, baik itu pada masa kerajaan, masa mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan kita, yang para pahlawan kita ini menyerahkan kemampuan jiwa, raga, mungkin juga totalitas dari kehidupan untuk bangsa dan negara. Mereka rela demi persatuan dan kesatuan bangsa ini dilupakan. Seperti W.R. Supratman, Elmane, Kosbini yang menciptakan lagu Indonesia Raya, yang menggelorakan semangat satu nusa satu bangsa. Jangan sampai hanya karena kepentingan golongan atau politik menuju pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, kita lupa. Kita harus memegang esensi persatuan dan kesatuan. Bagaimana Sultan Agung dari Pleret ke Batavia 600 km dilalui dengan semangat untuk menyerang penjajahan dan mempersatukan bangsa. Hanya karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat atau insidentil atau golongan, jangan sampai pecah negara kita. Ini perlu Mas Iwan, ini saya tekankan khususnya menyambung benang merah antara
masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan semangat nasionalisme bangsa. Jadi nggak ada salahnya mungkin Mas ya, harapan kita calon-calon pemimpin nanti ziarah ke makam Sultan Agung. Betul sekali, dan tidak hanya ke makam Sultan Agung. Iya. Terlalu banyak tokoh-tokoh bangsa yang harus ya. kita ziarahi, kita kenang, kita kaji, kita renungkan sebagai pijakan langkah kita ke depan. Iya. Karena apa? Ingat bahwa kalau dalam konsep Jawa itu tujuan hidup itu hanya berbuat baik dan melayani. Jangan sampai kita lupa dengan melayani. Terima kasih Mas, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua dan motivasi kita sebagai bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Amin. Ya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah wawasan dan ilmu kita meskipun sedikit. Iwan Gardiawan, Mas Nur Diantoro, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.